daftar spot wisata yang terletak di Pulau Labengki, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Labengki, Kamarudin, destinasi wisata tersebut merupakan sebuah kepulauan yang di dalamnya terdapat beragam spot wisata. Beberapa spot wisata tersebut menyajikan keunikannya tersendiri. Berikut selengkapnya daftar spot wisata yang terletak di salah satu lokasi wisata pulau di Sulawesi Tenggara. Yang pertama, Danau Tobelo. Meski Pulau Labengki merupakan wilayah kepulauan yang dikelilingi lautan yang cukup luas, pulau tersebut ternyata memiliki danau. Kendati demikian, Danau Tobelo tidak seperti danau pada umumnya. Akses menuju ke danau tersebut dapat dikatakan sulit dan memerlukan usaha ekstra. Para wisatawan yang ingin tetap menyambangi Danau Tobelo harus bersiap memasuki Gunung Karang yang membentuk gua yang tak cukup luas. Tak hanya itu, bebatuan di bawahnya pun cukup tajam dan dapat melukai kaki apabila tak berhati-hati. Kamarudin menjelaskan, akses yang sempit dan cukup berbahaya untuk menuju Danau Tobelo itu memiliki sejarahnya tersendiri. Dahulu, Danau Tobelo kerap digunakan sebagai tempat persembunyian suku Bajo dari kejaran perompak. Itulah mengapa spot wisata ini disebut sebagai salah satu spot wisata yang hendak menonjolkan nilai sejarah tersendiri di pulau tersebut. Yang kedua, Danau Kembar. Rupanya Pulau Labengki memiliki sejumlah spot wisata berupa danau. Hal ini turut disaksikan secara langsung oleh tribunnews.ultra.com ketika menyambangi pulau tersebut. Spot wisata itu dikatakan Danau Kembar lantaran ada pemisah tepat di tengah danau ini berupa bebatuan karang, sehingga danau tersebut terlihat layaknya danau kembar. Yang ketiga, ada Blue Lagoon. Seperti namanya, danau tersebut memiliki keunikan tersendiri di dalamnya. Wisatawan yang berkunjung di Blue Lagoon akan dimanjakan dengan keunikan berupa air danau yang berwarna biru kehijau-hijauan. Tak hanya dapat menikmati melalui mata saja, wisatawan juga dapat menceburkan diri di danau tersebut. Komarudin mengatakan spot Blue Lagoon merupakan spot wisata paling populer di Pulau Labengki. Blue Lagoon menjadi pilihan yang tak boleh terlewatkan oleh para wisatawan baik mancanegara maupun lokal. Secara kasat mata, spot ini juga ternyata menyediakan dermaga yang cukup panjang lengkap dengan pemandangan pegunungan di sekitarnya.
Sehingga seluruh titik di spot wisata Blue Lagoon ini sangat cocok juga mengabadikan monumen dan memenuhi kebutuhan media sosial. Yang keempat, ada miniatur Raja Ampat dan Teluk Cinta. Dua spot wisata itu dapat diakses sekaligus lantaran lokasinya yang hanya berada di satu tempat. Di spot ini, wisatawan juga dituntut untuk mengeluarkan tenaga ekstra. Pasalnya, untuk dapat menikmati pemandangan dua spot wisata itu, terlebih dahulu harus mendaki pegunungan karang yang cukup tinggi. Setelah berada di puncak, wisatawan dapat melihat Teluk Cinta jika menoleh ke sebelah kanan. Selain itu, melihat miniatur Raja Ampat jika menoleh ke sebelah kiri. Teluk Cinta sendiri merupakan spot wisata yang memanjakan mata para wisatawan. Lantaran jika dilihat dari atas pegunungan karang tersebut, terlihat simbol love yang cukup besar. Ada mitos yang hingga saat ini dipercaya penduduk di Pulau Labengki. Mitos tersebut berupa anggapan bagi para wisatawan yang berhasil melihat Teluk Cinta, dipastikan akan disegerakan jodohnya setibanya di asal masing-masing. Sementara spot lainnya yakni gugusan pulau yang berada di sekitar pegunungan karang tersebut dikatakan miniatur Raja Ampat. Hal ini dikatakan Komarudin lantaran spot tersebut menyerupai dengan spot wisata Raja Ampat yang lebih dulu populer di Indonesia maupun mancanegara. Kelima, Pasir Panjang. Ada yang tak kalah menarik. Sebagai wilayah perairan, Pulau Labengki jelas memiliki spot wisata berupa pantai. Spot wisata itu yakni Pasir Panjang. Dikatakan demikian lantaran pantai itu satu-satunya yang memiliki pasir yang menghampar panjang. Meski berupa pantai, wisatawan dapat menyaksikan pemandangan terumbu karang yang tak jauh dari bibir pantai. Itulah mengapa spot ini seringkali dijadikan sebagai tempat diving. Itulah 5 spot wisata yang cukup populer di kalangan para wisatawan. Meski begitu, siapa saja yang hendak berkunjung ke Pulau Labengki masih dapat mengeksplor beragam spot wisata lainnya di pulau ini. Pasalnya, pulau itu diketahui menyimpan banyak spot yang memiliki nilai wisatanya masing-masing. Meski demikian, spot wisata di Pulau Labengki terpisah oleh perairan sehingga wisatawan perlu mengaksesnya menggunakan kapal atau perahu.
Tak perlu bingung, pemerintah desa setempat diketahui memiliki jasa penjemputan menggunakan speedboat melalui kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Desa Labengki. Pengurus Pokdarwis Desa Labengki, Fahda Umar mengatakan, tarif penjemputan di seluruh spot Pulau Labengki memakan biaya hingga 7 juta rupiah untuk waktu 3 hari 2 malam. Tak hanya di kawasan Pulau Labengki yang terletak di Kabupaten Konawe Utara saja, Pokdarwis Desa Labengki rupanya menawarkan rute lain. Fahda Umar mengatakan, wisatawan juga ditawari rute hingga ke Pantai Sombori yang terletak di Morowali, Sulawesi Tengah. Untuk biayanya, wisatawan dapat menggelontorkan 8 juta rupiah untuk dapat menggunakan jasa penjemputan tersebut. Meski ditaksir dengan harga jutaan, wisatawan dapat dimanjakan dengan beragam spot wisata di Pulau Labengki dan Pantai Sombori. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait wisata bawah lautnya, di sini ada beberapa titik juga, ada beberapa spot. Yang pertama, spot ikan Naimon. Itu ada, itu kedalaman 7 meter. Dan ada juga spot usus karang, itu kedalamannya 7 meter. Dan ada lagi spot Kimaboe, itu ada tempatnya di sini. Dan kami di sini di Labengki, perlu saya jelaskan sedikit terkait pemilik homestay di masyarakat Desa Labengki. Ada sekitar 28 homestay. Itu juga tarifnya setelah kalau pengunjung datang ke Labengki itu sudah ada tarifnya khusus 300. Dia punya tarif 1 orang 1 malam. Nah, tinggal kapalnya. Kapalnya juga kalau misalkan pengunjung akan datang ke Labengki itu bicarakan yang lain. Nah, termasuk juga kami di sini ada fasilitas kapal speedboat yang dari BI. Itu juga siap untuk memfasilitasi tamu-tamu yang akan berkunjung ke desa wisata Labengki. Nah, terkait itu yang paling menarik, ada satu spot biota bawah lautnya itu Blue Hole yang belum pernah dilihat sama sekali oleh wisatawan lokal. Tapi kalau yang mancanegara sudah beberapa kali ke sana. Artinya tinggal dari pihak internasional ini yang belum semuanya terrealisasi. Terkait masalah pengamanan di Labengki, terkait juga pengembangan desa wisata di Labengki, harapan kami tidak mau kalah dengan wisata Bali. Kami tidak mau dikalah dengan wisatanya di sini Lombok atau ya daerah-daerah lain lah seperti itu. Kami tetap bisa akan berdaya saing dengan desa-desa wisata lain. Kalau perannya untuk Pemda, insya Allah 2024 ini sudah membuka halaman untuk pembangunan pengembangan desa wisata ke depan untuk Labengki. Sudah ada tanggapan dari pihak Pemda. Insya Allah 2024 sudah mulai diaplikasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.